Jadi ini kamar dari Louis ke-14. Kalau yang pertama itu juga itu kamar dari Ratu. Nah, bisa kita lihat. Kamar dari Raja ke-14. Ornamennya bisa kita lihat, ini tempat untuk pembakaran biar tidak panas. Dan ini kamarnya, dia ada untuk tempat, dan itu bangku untuk mengganti baju dan tempat-tempatnya. Bisa kita lihat ini dekorasinya di sekitar ruangan kamar Raja Louis ke-14. Jumpa lagi dengan aku, Miss Oida. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik semua ya. Sebelumnya aku ingin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe di channel aku. Bagi yang belum subscribe channel aku, silahkan kalian perkenalkan. Karena di YouTube aku selalu membahas hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari yang aku lakukan di Paris ini. Hal-hal yang selalu positif. Di video kali ini aku ingin mengajak kalian ke Château de Versailles atau kastel bekas kerajaan Prancis di abad ke-16 yang dihuni saat itu oleh Raja Louis ke-16 dan berserta istrinya Maria Antoinette. Oke? Jadi ikuti. So guys, aku udah di mobil ini menuju perjalanan ke Château de Versailles. Sebetulnya aku lebih suka menggunakan transportasi umum, tapi walaupun aku nggak menggunakan transportasi umum, buat kalian yang one day ingin jalan ke Château de Versailles, aku kasih tahu aja ya. Untuk menggunakan transportasi umum, kalian bisa menggunakan subway atau kereta bawah tanah nomor 4, lalu kalian berhenti di Gare Montparnasse. Lalu habis dari Gare Montparnasse, kamu ganti untuk kereta jurusan keluar Paris ya, dengan jurusan Versailles. Nanti kalian bisa turun di situ karena Château de Versailles tidak terlalu jauh dari lagarnya. Jadi kalian bisa menggunakan itu. Dari Paris, Montparnasse sampai ke Versailles itu sekitar 30 menit perjalanannya. So, ini aku akan menunjukkan dengan kalian perjalanan aku menuju Château de Versailles. Nah, ini perjalanannya. Tetap kita dengan mobil melalui
resto dalam kota. Nanti kita akan mengambil direction yang menuju ke Chateau de Versailles. Oke. Nah, itu ada Chateau de Versailles kan. Nah, ini penunjuk jalannya. Kita udah mau sampai nih ke Chateau Versailles. Tapi sebelum kita menjelajahi Chateau de Versailles, mau makan siang dulu, lapar perutnya. Ini senternya dari kota Versailles ya. Kita lagi putar-putar cari parkiran untuk cari makanan. Asia. Akhirnya sampai juga di restoran Thailand. Tapi bukan Thailand kayaknya. Jadinya tunggu tukang servisnya datang. Oke, mau makan siang dulu ya sebelum lanjut ke Chateau de Versailles. Selesai makan, sekarang waktunya jalan menuju ke Chateau de Versailles. Nah guys, aku udah sampai, bisa kalian lihatnya, itu di depan Chateau de Versailles. Bisa kalian lihat dari video saya ini, sangat megah sekali dan sangat cantik. Ini tempat bermukimnya Raja Louis ke-14 dan turunannya Raja ke-16. Ini gerbang ya, gerbang pemeriksaan. Di sini semua orang diperiksa tasnya tanpa kecuali. Jadi harus diperiksa. Bonjour. Merci, parfait. Merci. Ayo kita udah melewatinya. So guys, jadi buat kalian yang ingin datang ke Chateau de Versailles saat pandemik, saat corona, kalian tidak bisa datang sembarangan aja untuk membeli tiket langsung, karena saat pandemik seperti ini, sistem yang mereka berlakukan, kita beli tiket melalui online, melalui internet. Jadi guys, dalam masa pandemi, peraturan yang diberlakukan sama Chateau de Versailles untuk turis mancanegara ataupun turis lokal tetap mengikuti protokol yang ada, harus menggunakan masker. Kebetulan saya untuk visit ke dalam chateau itu sekitar jam 1, jadi masih ada waktu sekitar 45 menit saya nunggu di sini. Semua orang tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada di sini, mengikuti aturan yang ada di Chateau de Versailles dengan menggunakan masker. Jadi tadi barcode-nya nggak bisa terdeteksi, terpaksa saya matiin dulu kameranya. Ini kita harus melewatin deteksi ruangan, mungkin handphonenya nggak bisa ke bawah. Jadi saya harus matikan handphonenya. Kita masukin Chateau de Versailles, ngambil audio guide-nya untuk mendengarkan di telinga penjelasan-penjelasannya. Dibanding kita butuh seorang guide penceramah, itu harganya lebih mahal. Isi audio guide. Nah, ngambilnya di sini. Nah, jadi kita harus ikutin ini buat didengar di kuping tanpa perlu adanya penceramah. Oke. Nah, inilah kita udah masuk ke dalam Chateau de Versailles.
yang sangat besar. Yang kalian tahu, Chateau de Versailles ini didirikan oleh Raja Louis ke-14 dari tahun 1534 sampai pembangunannya 10 tahun 1554. Nah, pertama kita yang kunjungin ini adalah c'est quoi ça? C'est une église. C'est le bâtiment qu'on voit de l'extérieur qui est couvert avec du tissu. Ah, oke. Ini salah satu katedral yang dimiliki sama Raja Louis ke-14 beserta Louis ke-16. Jadi spesial gereja yang ada dibangun di Château de Versailles buat keluarganya. Versailles Camp, tu vois? Ce que je te disais, comme beaucoup de résidences royales, Versailles a été né de la chasse. Louis XIII, il fait bâtir le premier manoir. Jadi banyak keluarga dari kerajaan yang memang bermukim di Château Versailles ini. Bisa kalian lihat dari Henry ke-6. Ini keluarga besarnya. Henry ke-6, Louis ke-13. Louis ke-13 Henry ke-6 kawin dengan Marie de Medici. Lalu Louis ke-13 Marie kawin dengan Anna Autrice. Louis ke-16 juga kawin dengan Maria Therese Autrice sampai seterusnya. Di luar negeri, khususnya Prancis, mereka menempatkan turun-menurun gambar yang ada di sini. Jadi urutan-urutannya kita tahu. Yuk kita coba masuk ke dalam. Jadi peninggalan sejarah dari Louis, Raja ke-13-14, mereka kalau kita ada potret mereka dengan lukisan. Voilà, donc, tu vois, à l'époque, sous Louis XIII, c'était une petite... Dahulu un pavillon de chasse. ya, dahulu Louis ke-13 memiliki semacam pavillon untuk rumah kecil. Nah, ini dari Raja foto Raja Louis ke-13 beserta istri dan anak, selir-selirnya. Nah, ini istrinya, anaknya. Anne d'Autriche et Marie-Thérèse d'Autriche. Louis ke-13 menikahi dari Ratu Autriche, namanya Maria Therese Autriche. Nah, ini istrinya, istri Louis ke-13 ya. Nah, ini Louis combien c'est là? Ici, là, c'est Louis XIV. Nah, ini Louis ke-14. Louis ke-14. Sebelumnya raja pertama Henry ya, Henry ke-13 ya. Nah, ini lukisan dari Château de Versailles. Sebelumnya bisa kita bayangkan begitu ramainya dengan tentara-tentara Belanda dan masyarakat sekitarnya. Dan ada penjelasan di sini.
Kalau zaman sekarang udah ada foto, bisa difoto. Kalau zaman saat itu dengan lukisan fotonya. Untuk mendedikasikannya dengan lukisan yang ada. Di mana kita menemui selalu potret-potret, foto-foto yang didedikasikan lewat lukisan sama pelukis zamannya. Ana, ya lah. Louis Levaux. Kamu siapa? Louis Levaux. Arsitek untuk membangun ini chateau namanya Louis Levaux. Dari kebunnya sendiri beda arsitek. Jadi bisa kalian lihat ya betapa hebatnya pelukis zaman dulu mendedikasikannya lewat lukisan, tidak dengan foto. Ke sini sama halnya di sini Siège de la Monarque. Nah, ini bisa kita lihat. Ça c'est architecte lui. Si. Jules Armand, ça. Oui. Oui, arsitek. Oui. Nah, ini arsitek yang ngebangun Château de Versailles namanya Jules Mansart. Dia lahir tahun 1645 sampai 1708. Nah, ini dia pembangunannya. Ini tempat tidur raja dan ratu. Nanti kita akan visit ke sana. Nah, kita akan melewatkan chateau ini sangat besar dan banyak pengunjungnya walaupun tidak hari libur. Jadi kita hati-hati. Sasikwa, ini apa ya? C'est pour les douches. Si. C'est marqué quoi? Oh, c'est dans les, ça doit être dans les jardins, ça. Non, c'était marqué quoi là? Pour les bains? Non, c'est le plafond du salon d'Hercule. Oke. Ini plafonnya ya, plafon yang di salon gambarnya Le seperti salon ini. d'Hercule. Mais de toute façon, normalement, on va y passer. Ini contohnya. Et j'ai un ami qui a donné un concert dans le salon. Nah, ini Il y a des allées de foto, salon. foto keluarga dari Donc là, c'est la famille royale autour du dauphin. Dans les petits, c'est Louis XV. ini keluarga dari Louis ke-15. Nah, ini struktur bangunan dari Château de Versailles. Bisa kita lihat ya. Saat itu zamannya sudah teknologi termasuk canggih.
Louis XV lah. C'est la maquette Ini du Raja théâtre. ke-15 Louis XV. C'est la maquette du théâtre. Nah, itu maket de teater di Château Parce de que Versailles. ouais, il y avait des spectacles. Otomatis Raja membutuhkan hiburan, jadi dibuatkan teater. Ayo kita ke atas melihat kamar dari Louis ke-14 dan 16. Ini ruangannya keluarga tetap. Ini bangket kursi panjang yang digunakan oleh keluarga dari Louis ke-14. Di ruangan sebelah juga bisa kita temui yang pernah. Jadi di sini setiap ruangan itu memiliki atau buat kunjungan para kerabat raja untuk berdiskusi atau untuk sekedar duduk kayak ruang tengah, karena setiap ruangan itu memiliki kursi dan meja. Jadi bisa kalian lihat dari ujung sana, Château Versailles berbentuk seperti kereta yang hanya panjang dan ditutupi seperti gerbang ini. Jadi setiap ruangan itu memiliki makna tersendiri buat kerajaan, buat raja-raja atau keluarga raja tersebut. Mereka untuk menerima tamu ataupun sesama keluarga tersebut. Jadi bisa kita lihat ini ya. Nah, di sini kita bisa membeli souvenir yang terjual di tempat ini. Misalnya souvenir dari kereta yang begitu cantik dan harganya yang cukup fantastik, serta buku-buku Versailles yang ada di sini. Nah, bisa kita lihat souvenir ini bisa kita dapatkan di dalam Château de Versailles ini. Saya mencoba untuk membeli souvenir tempelan kulkas kalau ada. Kalau ada tempelan kulkas, saya akan beli. Nah, itu parfum dari raja. Bourbon. Kita lihat di sini. Salle manger ici? C'était marqué là? Hah? C'est possible, je sais pas. Ini ruangan besar ini untuk makan. Salle makan. Ruang untuk makan. Ini tempat tidurnya raja. Bisa kalian lihat ya, tempat tidurnya raja berserta isinya. Betapa mewahnya bisa kita gambarkan, bisa bagaimana saat itu tempat tidur ini. Dan
Ini lampu kristalnya, kristal plafonnya. Nah itu Raja ke-14, Louis ke-14. Ini kamarnya. Kita sampai pada ruangan terakhir, kalau tidak salah. Nah, bisa kita saksikan, kita lihat ini tempat salderung untuk para bangsawan berdansa saat itu untuk menjamu tamu-tamu raja. Di sini tempatnya dengan kristal, lampu kristal. Bisa kita lihat ini struktur dari bangunan ini, elemen-elemennya. Itu lampu kristal dan ini juga lampu kristal. Jadi di tempat ini, dari tempat saya masuk sampai ujung ini untuk menjamu para tamu-tamu raja untuk berdansa di ruangan ini. Nah, bisa kita lihat ya, plafonnya juga. Konsei, kalau raja dengan para bawahannya, para menteri mengadakan rapat di ruangan ini. Bisa kita lihat ya, di ruangan ini raja dan para bawahannya untuk mengadakan rapat kenegaraan yang berkepentingan di ruangan ini. Tapi ruangan ini tidak spesial karena plafonnya biasa aja. Nah, inilah dia. Combien numero? Numero combien? 213. Jadi ini kamar dari Louis ke-14. Kalau yang pertama itu juga itu kamar dari ratu. Nah, bisa kita lihat kamar dari Raja ke-14. Ornamennya bisa kita lihat, ini tempat untuk pembakaran biar tidak panas. Dan ini kamarnya, dia ada untuk tempat apa ya, seperti pagar, dan itu bangku untuk mengganti baju dan tempat-tempatnya. Bisa kita lihat ini dekorasinya di sekitar ruangan kamar Raja Louis ke-14. Sebelumnya saya dari sana, saya muterin lewati kamar Raja ke-14 dan keluar dari sini. Bisa kita bayangkan ini kamar dari Laren, dari ratu, kamar ratu yang terbuat begitu indah dan plafonnya. Nah, bisa kita lihat ya.
sama Ratu. Nah, ini ruangannya. Tempat Nabel Laren, penghargaan ruang untuk Laren. Itu Laren, maksudnya Ratu. Kita lihat ya. Yang pertama dari lapangan 11 ke 5. Nah, ini lukisannya Napoleon pertama setelah Louis ke-16. Kita saksikan tempatnya. Ini Ratu Napoleon melakukan peperangan. Ini Napoleon Bonaparte, Napoleon pertama. Kita lihat ya, Empereur de France, raja dari Prancis pada abad ke-18. Ini besar general yang ikut perang bersama Napoleon. General de chef armée de Nord. Jadi dia chefnya waktu perang di daerah Nord pada tahun 1792. Hebat ya. Nah, di sini bisa kita lihat galeri-galeri yang terdapat dalam museum ini. Ada Bataille de Wagram, itu Bataille de Wagram itu pertempuran di Wagram yang dimenangin oleh Napoleon 6 Juli 1809. Nah, kita lihat. Ini Bataille de Vermont yang dimenangkan juga sama Napoleon pada 4 Juni 1807. Ini galerinya sampai di sana, sampai ujung ke sana. Jadi potret-potret ini didedikasikan lewat lukisan. Kita lihat ya. Jadi buat kalian gak usah takut. Audio ini sangat membantu buat para pengunjung dari mancanegara. Oke, ikutin aku terus. Aku ingin berkunjung ke Jardin. Jardin itu kebun yang dimiliki keluarga kerajaan dari Louis ke-14, 15 dan 16. Masuk ke Jardinnya ya. Ke Taman Cinta di Chateau Versailles. Keliling-keliling. Jadi untuk masuk ke taman ini tidak ke museumnya, tetap bayar karcis kalau di Prancis. Udah dapat tiketnya, udah beli tadi, masuk ke situ. Sekarang lewatnya lain lagi, kita harus muter masuk kemari. Kita udah masuk, jangan lupa ini tiket ya. Kita akan keliling-keliling ke Chateau de Versailles. Hari ini kebetulan ada spektak
jam 15.30. Ini taman saat Louis ke-16 bermukim di kota Versailles, berdomisili di kota Versailles. Taman ini untuk raja, para kerabatnya yang tinggal di sini. Coba lihat ya, Château de Versailles-nya. Yuk, aku menuju ke tempat taman yang ada di bawah ini. Bisa kalian lihat dari sini ya. Dahulunya ini taman selalu diperuntukkan sama Marie Antoinette, istri dari Raja Louis ke-16, untuk bersenda gurau. Dan di ujung sana, di hutan-hutan sana, biasanya Marie Antoinette buat janji dengan kekasihnya. Ya, bisa kalian lihat tuh, ya banyak pohon di sana. Tapi entah kenapa nggak bisa. Oh, bisa turun dari sebelah sana ya. Ya, kita coba turunin tangga dari sini. Kalian kamu deh. Bisa kalian lihat dari sini ya, Château de Versailles. Pemandangannya saya ambil dari sini. Ya, untuk mengunjungi taman yang besar ini. Karena terlalu besarnya, jadi lebih baik kita pakai kendaraan mini. Juste là, vous avez le numéro de la voiture et ici votre heure de départ. Ok? D'accord. Gardez bien votre ticket avec vous, demandez votre retour. Bien regardez. Nih, sekarang kita jalan-jalan menggunakan mobil kecil ini, cable car. Bon, on va suivre, hein, c'est le meilleur système Oui. parce que j'ai pas envie de me gourer. Mais c'est sympa comme ça, Syrie, avec ça, avec Ouais. ça. C'est énorme cette place. T'as vu? Si on marchait, c'est un peu fatigué quand même. Nah, ini dia château-nya. Dulu pernah pernah dilakukan pembuatan film Da Vinci sama Tom Hanks kalau nggak salah di tempat ini. Nah, bisa kalian lihat ini château-nya sebelah kiri. Luas areanya dari château ini lebih dari 100.000 hektar. Besar sekali. Taman ini biasa digunakan sama Raja Louis XVI dan istrinya Marie Antoinette. Nah, bisa kalian lihat ini di sini juga terdapat taman pribadi dikelilingi. Biasa Marie Antoinette biasa mengunjungi taman ini. Nah, ini spektak air mancur. Nah, mancurnya spektak. Guys, itulah tadi perjalanan saya hari ini di Château de Versailles. Yuk kita lihat di belakang saya ada air mancur. Perjalanan saya hari ini ke Château Versailles yang ada nggak jauh dari Paris, dan bisa kalian tengok air mancurnya ya. So terima kasih udah ikuti jalan-jalan aku hari ini ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya.